Sebelumnya kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal berapa? 14 ya, 14 Oktober 2023, hari Sabtu ya, dari Pusat Meditasi Satta Aryadhana di Sila Garawa Sima. Kita melanjutkan penjelasan tentang 11 parita, tapi kita baru sampai ke Manggala Sutta ya. Kemarin kita udah jelasin ya bagian prolog ya dari Manggala Sutta ini ya, yang kebanyakan versi Myanmar ya. Biasanya dibaca. Terus kemarin sudah sampai menjelaskan dewa itu datang kan di malam hari ya. Nah, terus juga warna kulit tubuhnya itu bisa menerangi satu hutan ya. Nah, tapi juga ada penjelasan sedikit, artinya meskipun disebutkan kewala kapa ya, kewala kapang jetawanang obhasetowa ya, itu kalimat palinya. Jadi kewala sendiri artinya udah menyeluruh. Nah, kenapa kewala kapa? Kapa ini malah dia artinya sebagian. Menyeluruh tapi sebagian, gimana maksudnya? Ya. Biasanya sih kita terjemahkan dengan mudah, yaitu apa? Menerangi seluruh cetawana. Ya. Nah, tapi ternyata apa? Kan Buddha juga ada auranya, ya enggak? Nah, aura Buddha itu nggak bisa ditutupi oleh cahaya lain katanya. Nah, jadi cahaya si dewa ini kalah sama cahaya Buddha. Nah, daerah yang misalnya aura Buddha itu enggak nyampe, nah ditutup sama warna dewa itu. Nah, jadi kalau menyeluruh gitu ya, itu karena campuran antara aura si dewa dan aura Buddha. Ya. Nah, Buddha sih kalau mau dikerahkan auranya katanya bisa kemana-mana ya, tapi kan enggak selalu begitu ya. Nah, terus balik lagi ke kemarin kita selesai di pertemuan sebelumnya ya, kita selesai sampai menjelaskan dewa berdiri. Ya. Eka mantang athasi. Ya. Jadi kewalaka pangjetawanang obasetoa yena bhagavatenu pasangkami. Ya, jadi artinya di mana ada Buddha, di situ dia pergi. Nah, setelah itu apa? Yena bhagavatenu upasangkami tua bhagawantang abhiwadetoa ekamantang athasi. Ya. Jadi setelah dia mendekat ke tempat Buddha berada, waktu itu dia namaskara. Ya. Nah, dia menghormat Buddha dan ekamantang athasi, artinya berdiri di satu sisi. Ya. Ekamantang artinya ekang dan antang. Antang itu sudut atau sisi, ekang satu, di satu sisi ya, satu tempat. Nah, dia pilih. Katanya ya, di tradisi India gitu ya, atau memang tradisinya gitu ya. Enggak dijelasin nih di tradisi India atau tradisi orang zaman dulu lah ya. Itu etikanya ada. Bagaimana kita harus menempatkan diri gitu pada saat di depan orang yang kita hormati. Jadi ada area yang harus dihindari. Ya. Nah, jadi misalnya Buddha duduk misalnya seperti Bante gini ya, duduk menghadap kalian. Nah, katanya enggak boleh duduk terlalu jauh dari Buddha, terus terlalu dekat juga enggak boleh. Ya, ada 6 ya, 6 area yang perlu dihindari, terlalu jauh,
terlalu dekat juga nggak boleh, terus tepat di depan Buddha, nggak boleh ya. Di belakang Buddha ya, juga nggak boleh. Terus yang kelima apa? Daerah yang lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari Buddha nggak boleh. Terus daerah yang tempat angin itu datang. Ya. Jadi kalau Bante nggak tahu terjemahan Indonesianya, windward ya bahasa Inggrisnya, windward. Jadi misalnya angin dari sana, nah Bante berasa ya. Nah kalau Buddha di sebelah sini, Bante nggak boleh di sini. Intinya apa? Supaya bau badan ini nggak ke Buddha gitu ya. Bau kentut, bau apa semua ya. Kalau pas lagi ngobrol gitu kan nggak ke Buddha gitu ya. Nah jadi bagusnya gimana? Nah, Buddha di sini, kita di sebelah sana. Nah jadi kita yang cium bau Buddha gitu ya. Bukan Buddha yang cium bau kita gitu. Jadi 6 tempat apa? Terlalu jauh nggak boleh, terlalu dekat nggak boleh, tepat di depan Buddha nggak boleh, terus apa lagi? Di belakang Buddha nggak boleh, termasuk membelakangin Buddha jadi nggak boleh ya. Jadi apalagi? Yang kelima, lebih tinggi dari Buddha. Yang keenam, membelakangi angin ya. Nah, ini tempat yang harus kita hindari. Ya. Tapi jangan dipaku ya, jangan terpaku dengan bahwa satu sisi artinya adalah menghindari 6 area ini, enggak ya. Misalnya bisa aja, misalnya lagi rame nih, otomatis ya harus agak jauh loh, ya enggak. Seperti dewa kalau datang kan biasanya dewa yang kuat, ya, yang powerful, ya, yang berkuasa, yang paling depan, dia punya privilege. Ya. Nah, jadi yang pelayan-pelayan di mana? Di ujung loh, ya enggak. Bahkan Mahasamaya Sutta kan rame banget dewa datang, ya, Brahma juga datang, akhirnya dewa-dewi yang kecil-kecil itu di mana katanya? Di ujung pantai, katanya. Jauh. Ya. Nah jadi intinya apa? Tempat yang pantas, tempat yang layak gitu ya. Nah, 6 eka mantang itu adalah di satu sisi ya, di satu sisi tempat yang pantas. Nah makanya itu kalau kita perhatiin ya, kalau di wihara coba enggak ini ya, di tengah kan dikosongin. Itu. Nah tapi bantenya kalau duduk sampai situ gimana? Depannya kosong semua? Enggak bisa dong, siapa yang enggak ada yang duduk ya. Nah, jadi biasanya yang paling senior aja duduk tengah ya, yang lain depannya ya masih ada pendengar gitu ya. Nah tapi yang paling seperti ini yang paling tepat ya, jadi agak menyamping ya, melawan angin juga enggak kan. Nah kalian dari samping enggak jauh enggak dekat. Nah intinya kita enggak boleh mengurangi rasa hormat gitu ya, bikin yang orang yang kita hormati itu di tempat yang nyaman. Nah sekarang kenapa dia berdiri jadi ya? Jadi di Atthakatha, kitab penjelas maknanya ya, menjelaskan ada 4 alasan kenapa dewa berdiri katanya ya. Yang pertama ya yang seperti kita sudah bahas sebelumnya bahwa karena dia nggak mau dekat-dekat manusia. Ya, jadi datang ke alam manusia dia nggak mau lama-lama, jadi dia siap-siap mau pergi udah berdiri. Kalau duduk kan lama nanti ya. Terus mau berdirinya lama, jadi dia mau ya dari duduk kan harus berdiri dulu. Nah, jadi dia selalu dalam postur yang siap berangkat. Jadi dia berdiri itu satu. Karena mau cepat-cepat pergi. Tapi di satu sisi juga enggak cuma karena manusia bau ya. Tapi di banyak sutta ya, misalnya Dajjaka Sutta dan lain sebagainya ya. Kadang dewa-dewa itu datang mau diskusi sama Buddha, menyampaikan sesuatu atau nanya sesuatu, tapi di ujung sutta bilang apa? Buddha kita permisi, kita sibuk. Kita sibuk ngapain? Tapi mereka selalu bilang mereka sibuk ya alasannya.
Jadi mereka mau buru-buru pergi, biasanya jadi dia nggak duduk. Ya. Nah berdiri, terus alasan yang kedua apa? Biasanya kenapa orang duduk? Supaya nggak capek. Ya. Nah tapi dewa katanya nggak capek. Ya. Jadi dia berdiri lama pun nggak masalah. Ya. Nah itu. Terus alasan ketiganya apa? Nah alasan ketiganya adalah karena Buddha itu ternyata nggak memberikan ceramah ini sendiri katanya. Banyak murid-murid Mahasawaka, ya, murid-murid yang terkenal yang sakti-sakti itu ya. Di belakang Buddha banyak gitu ya, duduk menghadiri juga. Nah oleh sebab itu dia saking hormatnya, ya, dia sungkan duduk, jadi dia berdiri. Nah kadang ya kita perhatiin zaman sekarang, berdiri lebih sopan apa duduk lebih sopan? Duduk lebih sopan? Nah, jadi itu ya. Nah yang keempat itu Bante mau jelasin. Kalau menurut Winaya, menurut tradisi zaman dulu ya, kalau lawan bicara kita duduk ya, yang lebih senior duduk, yang junior berdiri, itu malah sopan. Kalau zaman sekarang kan kita kok kayak ngelihat ke bawah gitu ya, kayak nggak sopan gitu ya. Tapi dibilangnya malah sopan. Kenapa sopan? Karena yang lebih nyaman yang mana? Duduk. Jadi seniornya yang nyaman, junior nggak nyaman. Nah, ya. Jadi kalau misalnya seniornya berbaring, ya juniornya duduk masih sopan. Ya, nah tapi kalau junior di pose yang di postur yang lebih nyaman malah nggak sopan. Ya. Nah tapi zaman sekarang kita etikanya apa? Sama-sama duduk. Ya. Nah cuma ya misalnya Bante lebih tinggi, lo pembicara lebih tinggi. Ya. Nah itu biasanya dianggap sopan zaman sekarang. Jadi kalau di Winaya makanya biku ada peraturan bahwa nggak boleh ngajar dhamma ke orang yang sedang berdiri kalau diri sendiri duduk. Sorry, kebalik ya. Kalau diri sendiri berdiri mengajar orang yang duduk nggak boleh kecuali yang duduk itu sedang sakit. Ya, nah itu katanya menjunjung tinggi dhamma katanya. Ya. Makanya juga di Winaya ada peraturan bahkan biku misalnya Bante ya junior. Nah ada satu sedo yang lebih senior ya. Pada saat Bante disuruh ceramah, Bante boleh duduk di tempat yang lebih tinggi. Boleh ya. Tapi kalau Bante mau beliau juga di tempat yang tinggi ya, sama-sama tinggi, nah itu juga enggak apa-apa. Jadi enggak pelanggaran ya. Karena itu namanya meninggikan dhamma. Nah bahkan di Winaya, biku, ya, sele, umat bahkan yang menjalankan 8 sila atau 9 sila, itu kan uca sayana mahasayana, ya enggak? Enggak boleh pakai tempat duduk yang besar dan mewah. Tapi kalian pernah lihat, kita sebut singgasana dhamma ya, kursi yang biasa untuk ceramah itu, wah ada yang ada kepala naga, ada yang kepala singa, tinggi, besar, dan mewah, ya enggak? Nah itu sebetulnya masuk kategori furniture mewah, ya, mebel mewah. Nah tapi boleh untuk mengajar dhamma, boleh ya, khusus. Jadi dhamma itu ditinggikan di sini, ya. Nah terus, jadi ada 4 ya. Ya alasan yang keempat itu karena berdiri itu adalah postur yang lebih sopan. Nah terus kalau berjalan juga, berjalan sama berdiri yang mana yang lebih nyaman? Berdiri lebih nyaman, berjalan gak nyaman. Ya. Jadi kalau senior lagi berdiri, ya, junior lagi berjalan, ya, boleh ajar dhamma. Ya. Nah itu, jadi lain kali kalau kalian mau tanya dhamma gitu ya, kalian harus tahu bagaimana memposisikan. Makanya kalau kalian perhatiin ada umat yang sebelum bertanya kan,
Dia lihat Bantenya nggak pakai sendal, ya, dia lepas sendal setidaknya satu ini. Ya. Nah, terus jangan kalian malah duduk, Bantenya lagi berdiri, kalian duduk tanya dhamma gitu ya. Yang mana yang sopan? Malah nggak boleh Bantenya. Ya, kalian berjongkok begitu, nah, Bantenya kadang lagi pindah cara, kalian mau tanya sesuatu gitu kan. Nah malah Bantenya nggak boleh ngajar dhamma. Jadi Bantenya suruh duduk juga. Enggak kan ya. Nah jadi sama-sama berdiri lo atau kalian turun di tempat yang lebih rendah. Nah boleh tanya ya. Itu coba diperhatiin. Nah habis itu gimana? Jadi ada 4 alasan udah ya Bante jelaskan kenapa si dewa ini berdiri dia ya. Itu penjelasan di Atthakatha. Terus kalimat berikutnya. Bahu dewa manusaca manggalani acintayung akang kamana sothanang bruhi manggalamutamang. Nah, artinya ini dewa ya. Dewa bilang ke Buddha, bilang bahwa Bhante atau Bhagawa, banyak para dewa dan manusia ya, itu sudah memikirkan, merenungkan ya, dia harus ke sana, akan kemana dulu ya. Jadi banyak dewa yang menginginkan kebahagiaan ya, yang menginginkan kebahagiaan itu sudah merenungkan atau memikirkan berkah-berkah. Ya. Oleh sebab itu Buddha jelaskanlah, ya babarkanlah berkah tersebut. Nah di sini seringkali kita terjemahkan sebagai manggalamutamang, ya kita terjemahkan sebagai berkah utama. Cuma ini coba kita harus pertimbangkan apakah bagus diterjemahkan sebagai utama. Karena utama Bante lihat di kamus bahasa Indonesia artinya paling tinggi atau paling penting gitu ya. Nah tapi di sini Buddha kasih 38, jadi di antara 38 yang mana yang paling ya. Nah kalau semuanya paling penting kita agak harus berpikir panjang lagi ya, apakah bagus kalau diterjemahkan sebagai yang tertinggi, yang paling penting ya, atau yang utama. Tapi sebetulnya di sini utama mengacu kepada luhur, kayak utara, ya, utama, luhur. Ya. Nah jadi berkah yang luhur, berkah yang agung gitu ya. Nah berikutnya, jadi kenapa dia disebut sebagai manggala? Manggala itu kenapa kita terjemahkan sebagai berkah? Apakah bagus atau enggak bagus ya? Karena katanya dia dari kata manggalanti, mahanti. Ya. Manggalanti, ya manggalanti, mahanti, imehi, satati, manggalani, ya, katanya. Dikarenakan ya hal-hal ini, dikarenakan fenomena-fenomena ini ya, maka para makhluk itu menjadi besar katanya, mahanti atau manggalanti artinya maju, sejahtera gitu ya. Jadi segala sesuatu yang bikin orang itu atau makhluk maju, berkembang ya. Nah, sejahtera itu yang disebut sebagai manggala. Nah makanya dulu waktu mereka selama berapa tahun memikirkan ini? 12 tahun ya. Nah selama 12 tahun itu kan macam-macam. Ada dewa, ada manusia bilang bahwa yang namanya berkah itu adalah segala sesuatu yang terlihat indah, terdengar indah, ya, rasanya enak dan lain sebagainya. Nah tapi apakah itu yang disebut sebagai berkah? Apakah itu bikin orang maju, berkembang, sejahtera? Nah, enggak ya. Ya balik lagi tadi ya, easy time make weak people. Ya. Belum tentu. Ya. Segala sesuatu yang nyaman malah jadi penyebab kelalaian, ya, lengah, malas dan lain sebagainya, ya, melekat.
Nah, segala ini malas, melekat, ya, lengah, lalai, apakah ini berkah? Apakah ini bikin maju? Ya, bikin sejahtera? Enggak, ya. Justru bisa jadi penyebab kejatuhan. Makanya, ya, yang sesungguhnya manggala itu adalah kusala, ya, kebajikan. Nah, nanti kalau kita lihat nanti 38 itu juga perihal berkah atau kebajikan, ya. Nah, jadi kita udah tahu yang namanya berkah itu artinya di sini adalah segala sesuatu yang bikin kita maju, berkembang, ya, sejahtera, makmur gitu. Terus nah, waktu ya. Kemudian Buddha menjawab apa akhirnya? Waktu si dewa ini request, ya, memohon kepada Buddha untuk menjelaskan berkah. Nah, Buddha langsung jawab, ya. Asewana ca balanang panditanang ca sewana puja ca pujaneanang etang manggalamutamang. Karena ini adalah Buddha yang bicara dengan si dewa ini, ya, yang merupakan perwakilan para dewa. Nah, jadi di depannya kita boleh tambahin, "Hei dewa," gitu, ya, karena Buddha ngomong sama dia. Jadi, "Hei dewa," yang disebut sebagai berkah, ya, itu adalah asewanaca balanam, tidak bergaul atau tidak berasosiasi dengan orang bodoh. Pandita nanca sewana, jadi itu satu berkah. Tidak berkumpul, tidak bergaul, tidak berasosiasi dengan orang bodoh, itu berkah kata Buddha. Nah, ya, nanti kita bahas. Yang kedua, berkah yang kedua adalah berasosiasi, berkumpul, bergaul sama orang bijaksana, pandita. Ya. Terus berkah yang ketiga adalah pujaca, pujanianang, artinya melakukan penghormatan kepada mereka yang memang pantas dihormati. Ya. Nah, etang manggalamutamang di sini apa? Tiga ini adalah berkah, ya. Adalah berkah yang baik. Ya. Utama di sini kita cuma terjemahkan sebagai baik, luhur gitu, ya, berkah yang luhur. Artinya tidak tercela, ya, tidak tercela. Nah, sekarang kita mau bahas, ya. Pertama, Buddha bilang tidak berasosiasi, tidak berkumpul, tidak bergaul dengan orang bodoh, ya. Nah, bagaimana kita tahu siapa yang bodoh, siapa yang bijaksana? Kadang, ya, kata bala itu di dalam Pali mengacu kepada anak-anak. Anak-anak disebut sebagai bala. Kenapa? Karena anak-anak dia nggak banyak tahu, ya. Terus dia nggak ada pengendalian diri, ya. Mau teriak ya teriak, mau lari ya lari, ya. Nah, nggak ada malu, nggak ada takut. Nah, jadinya anak-anak nggak ada takut juga, ya, tapi nggak takut berbuat salah maksudnya. Nah, jadi kadang-kadang di dalam Pali anak-anak itu disebut sebagai bala. Tapi kadang-kadang juga, ya, waktu satu hari Buddha didatangi oleh satu brahmana, ya, satu pendeta. Dia bilang Buddha itu enggak sopan. Maksudnya orang yang lebih tua, dia merasa usia lebih tua dari Buddha, ya. Datang ke Buddha, Buddha enggak berdiri, enggak kasih tempat duduk. Ya. Jadi enggak sopan, enggak ada silaturahminya gitu. Enggak ada etika dia bilang. Jadi terus Buddha bilang apa? Saya itu yang paling tua di dunia ini. Kenapa saya harus kasih tempat duduk sama yang lebih muda? Harus menyapa, harus berdiri pada saat yang lebih muda datang, dia bilang. Karena saya yang paling tua di dunia ini. Nah, terus tua di mana? Nah, Buddha bilang bahwa seperti ayam, ya, anak ayam itu keluar menetas dari telurnya.
Di antara banyak banyak telur yang dikeluarkan oleh induk ayam, ya, yang mana yang paling besar di antara itu? Yang mana kakak? Apakah yang keluar dulu telurnya atau yang netas dulu? Yang netas dulu. Ya. Nah jadi Buddha bilang, saya itu pertama di dunia ini yang merealisasi kebenaran. Jadi yang keluar dari cangkang kegelapan batin itu saya pertama. Jadi saya ini kakak, saya yang paling tua. Ya. Nah terus di kesempatan yang lain Buddha jelaskan bahwa terlepas usianya ya, kalau orang itu masih suka menikmati kesenangan indera, artinya suka main-main di dunia ini ya, di samsara ini, enggak serius, itu anak-anak. Ya. Nah jadi kalau waktu kalian dipanggil ko, ci, ai, apalagi sampai popo, nai-nai gitu ya, sama Bante atau sama cucu ya, coba ingat dah ya, saya ini benar-benar sudah dewasa atau masih anak-anak. Ya. Di mata Buddha khususnya ya, karena kita mau menurut ajaran orang bijaksana ya enggak, bukan menurut orang kebanyakan. Ya, kebanyakan orang udah sebut kita nai-nai semua ya, cuma kita beneran udah dewasa belum itu ya. Jadi kalau masih banyak ya suka kesenangan indera, nah itu berarti masih apa? Anak-anak. Ya. Nah meskipun anak ya yang kecil masih muda ya, tapi udah jadi pertapa. Nah makanya ya meskipun udah masih muda secara usia, tapi umat awam namaskara. Mau tua kayak apapun, mau orang tua pun sekalipun ya, nah, juga namaskara ke biku. Kenapa? Ya karena biku udah meninggalkan kesenangan indera. Ya. Umat-umat masih berkecimpung. Ya. Nah jadi dituakan di sana ya pada saat batinnya sudah matang. Nah terus di Anguttara Nikaya ya Buddha jelaskan juga bagaimana membedakan si bodoh dan si bijaksana dari ucapan, perbuatan, dan pikiran. Yang bodoh itu berpikir yang tidak baik, ya, terus berucap yang tidak baik, bertindak yang tidak baik. Yang bijaksana berpikir, berucap, dan melakukan sesuatu yang baik. Nah, kemudian juga Buddha dijelaskan lagi, seperti api ya. Api kecil itu bisa bakar bahkan satu kampung. Ya. Kalau tidak terkendali, ya enggak? Nah begitu juga di dunia ini ya, yang bikin segala sesuatu, khususnya makhluk-makhluk ya, yang bikin penderitaan, yang bikin bahaya, yang bikin kekacauan, kerusakan itu siapa? Orang bodoh, Buddha bilang. Ya. Jadi seperti api ya, dia enggak cuma membakar satu rumah, tapi juga bisa membakar orang-orang yang tinggal di rumah itu ya. Buddha bilang begitu juga ya orang bodoh. Dia hanya merusak dirinya sendiri tapi juga merusak orang-orang lain. Seperti virus ya, bisa menyebar cepat. Dan juga kita tahu di dunia ini apa? Yang jelek-jelek itu cepat kali menyebar ya enggak? Nah, yang bagus-bagus sudah kita sebar-sebar juga orang nggak mau ambil. Ya. Jadi lama kali menempel atau terjangkit ya kebaikan itu. Tapi kalau yang keburukan, wah mudah kali menjangkitnya. Nah oleh sebab itu apa? Makanya Buddha bilang ya, asewana ca balanang. Karena si orang bodoh ini ya, merusak dirinya sendiri dan seperti virus merusak orang-orang di sekitarnya. Cepat kali pula merusak ya. Nah itu. Kalau dari palinya ya, kata bala ini ada dua ya. Yang satu, due ate lunantiti bala. Ya. Due ate berarti dua manfaat. Lunanti artinya mampu memotong.
Karena dia mampu memotong dua manfaat, makanya dia disebut sebagai bala atau orang bodoh. Dua manfaat itu apa? Ya, manfaat untuk dirinya sendiri dan manfaat untuk orang lain. Dengan dia berpikir tidak baik, berbicara tidak baik, dan berbuat tidak baik, dia itu merugikan ya, dirinya sendiri dan orang lain sehingga nggak dapat manfaatnya. Ya. Nah, atau balantiti, bala. Ya. Ini apa namanya? Definisi ya, definisi yang kedua. Balanti itu kayak bala, nggak ada, kosong. Ya. Makanya kadang di Myanmar mereka bilang balasao, balasao. Sao itu buku, balasao itu artinya buku kosong. Maksudnya belum ditulis, buku baru ya, untuk dijadikan catatan gitu ya. Nah, disebut balasao ya. Jadi kosong, buku kosong. Karena kosong makanya dia disebut sebagai bala. Dari kata balanti. Balanti itu kosong. Nah, di sini kosong apa? Kosong dari kebijaksanaan. Dia nggak ada kebijaksanaan. Ya. Jadi orang yang seperti ini karena kosong ya, katanya hanya sekedar bernafas, makanya hidup. Katanya. Ini kasar kali ya. Cuma karena bernafas saja dia tuh hidup. Jadi hidup dia tuh kosong, nggak ada kualitas. Ya. Nah itu. Nah kebalikannya loh ya, orang bijaksana dia punya 3 kualitas. Ya. Sama, dia berarti karena mampu mengumpulkan atau mengakumulasi ya kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga manfaat untuk orang lain, makanya disebut sebagai pandita. Ya. Nah jadi salah satu cerita, ya. Kan Buddha juga di misalnya Sangyutta Nikaya, ya, Anguttara Nikaya juga ada ya. Sewitabhasutta, atau di Sangyutta Nikaya Kalyanamitta Sutta. Ya. Nah di sana Buddha jelaskan, bahkan di zaman Buddha dulu pun juga sudah kecenderungannya memang sifat alami makhluk itu begitu. Ya. Yang punya ciri, karakter, dan kecenderungan yang sama biasa berkumpul. Ya, misalnya Bante Sariputta bijaksana, ya murid-muridnya juga punya kebijaksanaan yang menonjol. Terus Bante Mahamoggallana sakti, ya, murid-muridnya juga suka ya kesaktian, berlatih kesaktian. Nah itu yang baik-baik. Terus juga yang nggak baik juga ada, misalnya Bante Dewadatta, ya murid-muridnya juga yang semodel seperti dia. Terus ada lagi kalau yang pernah dengar Bante jelaskan tentang Winaya, ada yang namanya Metya Bhumajaka dan ya, Asaji Punabasuka. Nah ini satu grup biku yang selalu banyak masalah. Ya, yang hiri otapanya itu lemah. Jadi kalau dia udah tahu, Buddha nggak boleh, nggak ngebolehin pakai patak misalnya kayu. Jadi dia pakai kaca, ya gitu ya. Terus Buddha nggak bolehin lagi, ya, dia pakai yang lain, dia selalu cari celah. Tapi dia tahu peraturan yang sudah dijalankan ya, dia tahu, ya, sudah diturunkan dia tahu. Ya, patak, kaki patak, Buddha udah izinkan kan ya dari kayu apa. Oke, habis itu dia warnain, kasih gambar, kasih ukiran gitu ya. Terus karena mereka juga, jadi Buddha banyak turunin peraturan juga ya. Karena kenakalan mereka itu. Nah itu juga banyak pengikutnya. Ya. Nah jadi Buddha juga bilang, darah berkumpul sama darah, air sama air, minyak sama minyak. Air sama minyak enggak ngumpul ya. Nah di dunia ini juga yang suka dangdut sama yang suka dangdut, ya enggak? Yang suka pop sama pop, rock sama rock gitu, ya enggak? Nah yang suka medi sama yang suka medi. Yang suka chanting sama yang suka chanting. Betul?
Nah, jadi yang baik juga ada kecenderungan yang sama, yang buruk juga ada kecenderungan yang sama. Nah, memang udah nature-nya di dunia ini seperti itu, dan sifat seperti ini mudah sekali nyamber, ya, menular. Makanya kalau misalnya kalau kita ya untuk bertahan di tempat yang nggak cocok sama kita itu agak susah, ya. Harus gigih berdiri sendiri itu, ya enggak. Sementara yang lainnya semua suka dangdut, kita ngotot, nggak mau klasik lebih bagus gitu. Nah, nggak mudah mempertahankan. Lama-lama kalau mau bertahan ya suka dangdut juga ujung-ujungnya. Ya. Nah, ini muncullah pop dangdut gitu ya, campur dia. Nah, jadi makanya Buddha juga kasih ini ya di Sewita Sutta itu. Buddha bilang kalau misalnya kalian nggak bisa menemukan seseorang yang punya kualitas yang lebih baik dari kalian ya, atau yang sama seperti kalian ya, lebih baik tinggal sendiri. Buddha bilang. Ya, karena kalau bergaul sama orang yang lebih baik dari kalian, itu kalian akan naik, kalian akan maju, berkembang dengan pesat. Tapi kalau bergaul sama orang yang selevel, setidaknya kualitas kalian apa? Tidak turun. Ya. Nah, tapi kalau bergaul sama yang lebih lemah dari kalian ya, nah yang ada juga kalian keseret. Ya. Nah ini juga Bante perhatiin. Sangat penting dengan siapa kita bergaul, di mana kita tinggal. Bante kasih cerita aja, ini sesuatu yang tragedi menurut Bante ya. Dulu waktu Bante baru tahbis ya, bukan tahbis di PAOK, ya. Keliaran dulu. Jadi baru belakangan baru ketemu PAOK. Nah, waktu itu PAOK Sedo juga belum ke Indonesia soalnya ya. Nah, tapi Bante udah ke Myanmar duluan. Nah, jadi pergaulan Bante sama orang-orang nggak baik. Akhirnya gimana? Karena namanya biku baru ya, nggak tahu kan ya. Nggak tahu banyak perihal winaya. Nah, jadi tinggal di sana ya semua orang mayoritas 99,9%. Ya. Nah, itu nggak baik. Ya, pegang uang, makan malam dan lain sebagainya ya. Nah, jadi Bante pun berpikir bahwa pegang uang itu biasa. Berpikir bahwa yang penting kan saya nggak hambur-hamburin untuk kesenangan indera. Ya, saya kan untuk beli buku, ya fotokopi, untuk belajar. Nah, jadi nggak apa-apa terima uang, ya. Nggak apa-apa pergi tuker uang ke money changer, ya enggak. Nah, untuk waktu yang lama, itu 1 hari juga, ya. Habis itu pas pulang nih ujian, ya. Hari itu hari terakhir ujian, jadi pas mau pulang kembali ke asrama kan, nah itu biku-biku yang kurang baik. Ini entahlah baik atau enggak baik ya Bante cerita begini, tapi kalian harus jaga sadar kalian ya, harus optimis, positive thinking. Jadi Bante lewat di satu kamar, mereka lagi, itu udah sore tuh, ya, makan, ya, potong buah, makan bareng, ketawa-ketawa gitu ya. Banyak biku. Terus Bante lewat, mereka masuk. Udah libur, udah hari terakhir ujian kan happy ya, enggak sama seperti murid-murid kan. Nah terus pikir nggak mau ya, mau pulang ke Kuti ya, bilangnya gitu. Terus ada yang nyeletuk apa? Dia biku baru masih strict. Ya ampun, Bante pikir, biku baru aja gitu ya, yang harus jaga sila. Berarti kalau semakin lama nggak jaga sila. Nah itu contohnya ya. Untungnya apa? Bante sangat berterima kasih ya. Kama Bante itu ya, yang menjaga Bante itu, nggak happy tinggal di situ. Ya. Nah terus juga Kama Bante yang akhirnya Bante ketemu sama Nera dari PAOK ya. Sama Nera Vietnam dari PAOK, ketemu, Bante terinspirasi. Nah, meskipun awalnya terinspirasi karena dia udah 3 bulan gak cuci jubah. Aneh ya terinspirasinya karena orang gak cuci jubah 3 bulan. Tapi anyway ya,
Nah, itu pertama kali yang menginspirasi Bante ya. Ya terus hanya belakangan Bante tahu, oh di PAOK itu nggak terima uang dan lain sebagainya. Waktu itu pun sempat berpikir bahwa apa, oh nggak punya uang itu kayaknya umat awam nggak bawa KTP kemana-mana ya. Nah jadi juga masih sulit menerima waktu itu ya. Nah karena apa? Pergaulan. Juga ya kamanya nggak gitu bagus, jadi pertama harus dari yang nggak bagus dulu. Ya tapi enggak juga lah ya, kita bilang hard time make strong people ya enggak. Jadi kalau enggak dari sana juga, enggak banyak ngelihat dunia kan, enggak staff. Ya. Nah itu, jadi penting banget sama siapa kita ya, dan untuk keluar dari situ ya, itu butuh tekad. Ya kita misalnya udah lama ya seneng chanting, cuma belakangan kayak kok udah biasa aja ya chanting itu nggak happy ya, dan lain sebagainya. Mau mencari kebahagiaan yang lebih tinggi, yang lebih tenang gitu ya. Akhirnya mau meditasi, tapi teman-temannya masih suka chanting semua. Nah itu harus ada tekad ya enggak? Saya mau meditasi gitu ya. Nah itu. Kadang-kadang apalagi kalau dari keluarga yang bukan Buddhis, ya, bukan Theravada. Dari pandangan lain gitu ya, wah itu harus lebih bulat lagi tekadnya. Ya. Tentunya banyak halangan, ya kan? Nah itulah ya manfaat kita bergaul sama yang bijaksana. Ya. Nah bahkan di zaman dulu ya di Jataka itu namanya Akiti Jataka. Ya. Itu bodhisatta tuh sebagai pertapa di kehidupan itu. Ya. Nah dikunjungi oleh Raja Saka. Raja Saka bilang, saya mau mengabulkan permintaan kamu satu. Kamu mau minta apa? Terus dia bilang apa? Nggak mau ketemu lagi sama orang bodoh, cuma mau ketemu sama orang bijaksana. Nggak mau dengar ucapan orang bodoh, nggak mau ngobrol sama orang bodoh. Ya. Cuma mau ketemu sama orang bijaksana. Kenapa? Ya. Waktu Saka tanya, kenapa di antara begitu banyak permintaan kamu minta yang ini? Terus dia bilang apa? Iya, orang bodoh itu ya, jalan yang benar dia pikir salah. Ya. Terus ngotot pula ngajarinnya yang salah. Ya. Nah itu satu. Terus juga ini sesuatu yang benar, misalnya kewajiban yang benar, tanggung jawab yang benar, perilaku yang benar. Tapi dia bilang apa? Salah. Dia bilang salah. Dia malah menganjurkan untuk melakukan kegiatan yang salah, meditasi yang salah, ya, sila yang salah dan lain sebagainya. Terus juga dia nggak tahu ya yang mana yang baik dan yang buruk. Jadi waktu kita tegur mereka pun juga malah marah. Malah kita yang dimarahin. Padahal kita kasih tahu sesuatu yang benar. Jadi orang yang bodoh itu kalau kita tegur perihal yang baik dia malah marah. Ya. Nah terus juga enggak peduli perihal apa winaya, peraturan, disiplin gitu ya. Kelakuan yang baik, ucapan yang baik. Nah karena 4 inilah dia bilang saya enggak mau lagi ketemu orang bodoh, enggak mau lagi ngobrol sama orang bodoh. Akhirnya dia bikin aspirasi. Mau enggak bikin aspirasi? Enggak mau lagi ketemu orang bodoh, maunya ketemu orang bijaksana aja. Ya, mari kita bikin aspirasi sama-sama ya. Dengan kebajikan ini ya semua kebajikan kita yang pernah kita lakukan ya. Semoga saya tidak bertemu dengan orang bodoh, semoga saya hanya bertemu dengan orang yang bijaksana. Bertemu itu artinya bergaul ya, hingga mencapai nibbana akhir. Ya. Imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawa nibbana patiya
Imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawa nibbana patiya. Imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawa nibbana patiya. Sadu, sadu, sadu. Ya. Jadi hari ini penjelasan Parita sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita lakukan pelimpahan jasa. Eta wata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya idang me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me punyam asawakaya waham hotu idam me punyam nibbana sapacayo hotu mama punya bhagam sabbasatanam bhajemi te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacaya hotu.